Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Membersihkan ASN dari jerat narkoba. Perang melawan narkoba sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Sudah berbilang dekade pula. Pemerintah pontang-panting memburu orang-orang dalam rantai peredaran narkoba di negeri ini. Namun hingga hari ini nyatanya serangan narkoba masih juga masif. Menjerat berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Mulai dari orang kota hingga desa, usia belia hingga tua bisa terpapar dan ditembus jaringan narkoba. Data menyatakan hampir 70% penghuni lembaga pemasyarakatan di perkotaan terjerat kasus narkoba. Sedangkan di LP wilayah perdesaan, sekitar setengahnya ialah para pengguna serta penjajah kenikmatan palsu dan mematikan itu. Dominasi itu terjadi lantaran adanya peningkatan prevalensi pengguna narkoba di negara ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15%. Penambahan itu membuat prevalensi menjadi 3,66 juta jiwa. Sementara itu di Lampung terdapat 31.000 orang pengguna yang berasal dari beragam latar belakang seperti pegawai swasta, pelajar hingga aparatur sipil negara atau ASN. Guna melindungi amtenar dari pusaran narkoba, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Badan Narkotika Nasional pun sepakat menandatangani 2 perjanjian kerjasama di Jakarta pada Jumat 17 Juni lalu. Koordinasi tersebut bertujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Kerjasama itu menjadi modal awal yang amat baik untuk bersih-bersih ASN dari jeratan narkoba. Pasalnya, setiap tahun selalu saja ada oknum ASN di Lampung yang ditangkap karena barang haram itu. Pada Februari 2021, YHW ASN pemerintah Provinsi Lampung ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk keempat kalinya. Sebelumnya, oknum tersebut sudah 3 kali ditangkap karena kasus serupa. Ada pula AH ASN Pemkot Bandar Lampung yang harus berurusan hukum karena kedapatan mengedarkan sabu pada awal tahun ini. AH tersebut dibekuk saat mengedarkan sabu dekat SPBU Waikandis, Bandar Lampung. Polisi dengan mudah mencokok AH karena sudah mendapatkan laporan lengkap dari masyarakat yang jengah sekaligus geram dengan ulah oknum itu. 3 bulan kemudian, polisi kembali menangkap oknum ASN terjerat narkoba. Dialah IJ, seorang ASN Pemkab Lampung Tengah yang ketahuan memiliki sabu. Kasus terbaru ditorehkan oleh AS, seorang ASN Pemkab Lampung Utara yang ditangkap pada 7 Juni lalu. Oknum amtenar pengguna dan kurir narkoba jelas sudah mengkhianati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang itu menginstruksikan ASN memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kasus demi kasus ASN tersandung narkoba menunjukkan para abdi masyarakat itu ternyata rentan terperosok dalam pusaran kejahatan narkoba. Cukup sudah ASN yang terperangkap lingkaran setan itu. Jika tidak cepat dan tepat disikapi, fungsi pelayanan publik tidak dapat berjalan optimal. ASN kecanduan narkotika mustahil berkinerja maksimal. Semangat kerja yang bersangkutan pasti merosot, integritas tercela, bahkan menjadi perusak lingkungan. KASN dan BNN daerah harus lebih taktis melakukan uji narkotika mendadak. Upaya itu untuk meningkatkan pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Di sisi lain, aparat jangan tebang pilih menindak oknum ASN penyalahguna narkoba. Kesungguhan aparat bersih-bersih narkoba di tubuh ASN menjadi ikhtiar menjaga negara ini agar tidak sampai kehilangan arah.
Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Membersihkan ASN dari jerat narkoba. Wah, ini kan sebuah permasalahan serius tentunya. Ada narkoba, sebuah bahaya laten yang sebenarnya juga sudah terjadi sejak dulu, tapi masalahnya ini ada di tubuh ASN. Memang seperti apa fenomenanya saat ini, terutama di Provinsi Lampung, Mas Wid? Ya, narkoba ini kan menjerat siapa saja, menyasar siapa saja. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, dia dari berbagai profesi juga. Ada yang dari ASN, ada yang dari Polri, bahkan hampir semua profesi. Kalau kita bicara tentang profesi, semua menyasar. Narkoba ini memang menyasar siapa saja, dan termasuk ASN. Di Lampung sendiri ada sudah puluhan ya, kalau kita data dari awal 2010 misalnya sampai sekarang 12 tahun sudah puluhan ASN yang terjerat dalam kasus narkoba ini. Wah, tentunya ini angka yang tidak sedikit dan tentunya menjadi ancaman juga ya bagi masa depan bangsa, bukan hanya bagi tubuh ASN saja, tapi juga pada generasinya. Nah, tentunya juga dalam profesi kerjanya ini juga akan berdampak ya Mas Wid ya? Ya jelas, dalam undang-undang ASN itu kan jelas disebutkan bahwa ASN itu harus punya integritas. Betul. Dia punya keteladanan juga, dan menjadi semua itu ditunjukkan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Artinya semua ucapan, semua tindakan ASN itu harus dapat diteladani oleh masyarakat. Karena apa? ASN ini kan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, bagaimana jika pelayan masyarakat, pelayan publik ternyata mereka adalah pecandu narkoba, dan jelas ini akan mempengaruhi kinerja mereka. Karena bagaimana mau melayani kalau kena narkoba itu kan merusak semuanya ya. Betul. Ya, merusak pikiran, merusak kesadaran, merusak keuangan, merusak. Ya jelas kinerjanya juga ikut rusak. Wah, pasti di situ. Efeknya domino sekali ya Mas Wid ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.